Gimana cara pemula investasi 1 juta pertama biar jadi 100 juta dengan aman? Sebagai perencana keuangan profesional, gue sering banget ditanya, "Bang, kalau punya 1 juta rupiah mending gue invest kemana ya? Reksadana, BBCA, emas, kripto, atau buka usaha kecil-kecilan?" Pilihan tuh banyak banget, bikin bingung dan jangan langsung beli saham ya. Nah, di video ini gue bakal balik ke posisi gue waktu pertama kali mulai belajar investasi dari nol, dan gue bakal jelasin 6 langkah sederhana gimana cara hari ini akhirnya gue bisa punya investasi miliaran. Yuk sikat. 1. Insight. Punya kesadaran dulu. Langkah pertama sebelum investasi itu bukan buka akun broker aplikasi saham, tapi ngerti dulu posisi keuangan lo sekarang di mana. Kedengarannya sepele, tapi kayak kata Tony Robbins, pengarang buku legendaris, dia bilang kesadaran diri tuh langka banget. Soalnya tiap orang punya pola sendiri soal duit, ada yang boros, ada yang takut keluar uang, ada juga yang nggak sadar bocornya di mana. Jadi langkah awal, pahamin dulu pola dan kebiasaan keuangan lo. Mungkin lo ngerasa penghasilan lo kecil, tapi sebenarnya yang bikin lo seret itu bukan cuma gaji, atau justru cukup, tapi lo bingung ngatur atau nggak tahu cara ngembanginnya. Atau lo mungkin punya utang, tapi lo nggak sadar kalau itu yang bikin lo susah gerak maju. Lo harus jujur sama diri sendiri, apa sih yang bikin lo sekarang stuck masalah duit. Baru deh lo bisa bikin rencana buat beresin satu persatu. Intinya investasi itu soal ngorbanin sumber daya sekarang demi hasil lebih gede di masa depan. Jadi sebelum mulai, lo masih tahu titik start lo dulu dan apa yang ngehalangin lo naik level. Baru deh lo bisa invest di hal-hal yang bener-bener ngasih dampak besar buat hidup lo. 2. New skill atau belajar skill baru. Menurut data, kebanyakan orang ngabisin duit buat makan, transport, hiburan. Tapi cuma 1-2% dari penghasilan yang dipakai buat mengembangin diri buat belajar. Padahal itu salah satu investasi terbaik 1 juta yang lo punya sekarang. Sayangnya banyak orang nggak kepikiran, tapi sebenarnya ini yang paling ngangkat hidup mereka karena hasilnya nggak langsung kelihatan. Contohnya gini, misalnya lo gaji 5 juta per bulan. Terus lo pakai 1 juta buat ikut kursus skill baru, misalnya desain, jualan online, content creation, atau ngatur keuangan pribadi. Habis belajar, lo dapet kerjaan tambahan atau proyek freelance. Tapi lo baru nyadar potensi lo sebenarnya sebesar itu pas mulai ngejalanin, pas mulai belajarnya. Dan penghasilan lo gara-gara belajar tadi jadi naik misalnya jadi 6 juta. Itu artinya naik untung 20%. Untung segede gitu susah banget dia dapat di investasi manapun. Investasi ke diri sendiri itu bisa macam-macam, beli buku, ikut pelatihan, cari mentor, upgrade alat kerja, atau bahkan nyewa coach atau pelatih buat ngelatih lo berkembang di karir atau bisnis. Intinya lo lagi naikin nilai jual diri lo sendiri. Makin tinggi skill lo, makin banyak peluangnya penghasilannya bisa lo kejar. Kalau lo mau invest buat di mentorship, konsultasi private sama gue, ya bisa klik link di bawah ya. Atau kalau mau gabung komunitas gue gratis, tapi lo harus siap belajar bareng dan konsisten, juga bisa klik link di deskripsi. Oke, lanjut. Nomor 3 adalah value, hal yang lo anggap penting. Investasi terbaik itu bukan yang lagi rame atau yang katanya si T, katanya si L, bagus gini-gini, tapi cara investasi yang selaras sama hidup lo dan tujuan lo itu yang lebih penting. Jangan invest cuman karena temen lo bilang, kripto lagi bagus. Kalau posisi lo masih punya hutang atau kartu kredit yang hutangnya parah, 2 juta misalnya, itu beda banget konteksnya. Buat temen lo mungkin kripto itu masuk akal. Tapi buat lo jauh lebih bijak 1 jutanya buat bayar hutang dulu. Pikirin deh, lo mau hidup kayak gimana? Tapi kalau lo lebih tenang dengan investasi yang stabil, ya coba aja dilakuin. Misalnya investasi di exchange traded fund, atau pakai saham kayak ETF ACWI yang isinya 2000 lebih saham di seluruh dunia, kayak Apple yang buat iPhone di Amerika, Alibaba dari Cina, Samsung dari Korea, Netflix, Instagram, WhatsApp, Facebook, Toyota di Jepang, Nestle, dan lainnya. Jadi lo nggak perlu milih satu-satu, cukup beli satu aja ETF. Dan lo otomatis punya sepotong kecil dari ekonomi dunia. Cocok banget buat investor pemula yang pengen tidur nyenyak, tapi tetap cuan jangka panjang. Ini misalnya gue contohin pakai GoTrade ya. Gue deposit 1 juta rupiah dan beli ETF ACWI pakai GoTrade. Yang untungnya rata-rata per tahun selama 10 tahun ke belakang itu 12% per tahun. Kalau lo investasi 1 juta aja per bulan selama 20 tahun jadi 1 miliar, modalnya 240 juta. Kalau bisa 30 tahun buat pensiun bisa jadi 3,5 miliar, total modalnya 300 jutaan. Terus pasti ada yang bilang, "Bang, lama amat sih investasinya." Tapi coba deh, lihat kenyataannya. Di Indonesia 98% orang itu nggak punya 100 juta di rekening mereka. Orang udah kerja puluhan tahun pun belum tentu punya 1 miliar di investasi mereka. Oh iya, gue mau bilang terima kasih ke GoTrade karena udah sponsorin video ini.
Gue berani taruh uang di situ soalnya GoTrade dilisensikan oleh PT Valburi Asia Futures yang berlisensi dan diawasi oleh Bapeti dan juga OJK. Aplikasinya gampang banget dipakai, cocok buat lo yang baru mulai. Mau beli saham luar negeri atau paket saham ETF bisa mulai dari $1 atau sekitar 16 ribuan aja. Nah, tapi kalau kamu pakai kode referral saya di GoTrade, kamu bisa dapat bonus sampai $120 Amerika atau 2 jutaan rupiah di deposit pertama kamu. Syarat dan ketentuan berlaku. And thanks to GoTrade, sip lanjut. 4 itu E, experience atau pengalaman. Pernah dengar nggak kalau katanya beli pengalaman itu lebih bikin bahagia daripada beli barang? Ini bukan mitos, ini beneran dan banyak riset yang udah buktiin. Ada 3 alasan simple kenapa. 1, hedonic adaptation. Barang baru tuh cuma bikin lo senangnya cuma sebentar banget. Lo beli HP baru atau beli raket padel baru, seminggu kemudian udah ngelirik model yang lain. Tapi pengalaman tuh beda. Kenangannya tuh nempel, tiap kali keinget lo bisa senyum lagi. Itu kebahagiaan yang umurnya panjang banget. Makanya investasi pengalaman tuh penting. 2, nggak gampang dibanding-bandingin barang sering dipakai buat pamer status. Tapi namanya pengalaman itu super personal. Lo nggak bakal mikir liburan gue kalah keren dari dia. Karena feel setiap orang tuh, perasaan orang beda-beda. Yang penting itu momen lo, bukan siapa yang lebih fancy. 3, ngasah koneksi sosial. Kebanyakan pengalaman dilakukan bareng orang lain. Main bareng, masak bareng, jalan-jalan bareng, dan bonding bareng tuh kayaknya jauh lebih berharga daripada cuman punya barang-barang mewah sendirian gitu. Oh ya, kalau teman-teman pernah ngerasain pengalaman yang paling menarik, please tulis komen di kolom komen di bawah ya. 5, S, solution, ngilangin penghambat. Sekarang coba lo pikir bentar deh, masalah utama lo tuh di mana? Lo pengen kemana? Dan apa yang selama ini ngehalangin lo buat sampai kemana? Sebagian besar nih jawabannya nyambung sama poin pertamanya tadi, soal kesadaran diri. Kadang yang bikin kita nggak maju itu bukan kurang duit, kurang investasi, tapi ada hambatan yang kita sendiri nggak sadar. Contohnya nih, 2 bulan lalu gue ngerasa kerjaan gue tuh numpuk banget. Gue bikin konten tiap hari, tapi nggak punya waktu buat hal-hal penting lainnya gitu. Website yang jadi nggak begitu keurus, email lumayan numpuk, dan rasanya hidup kok kayak muter-muter di situ aja. Solusinya gue mulai delegasi kerjaan, rekrut asisten atau tim gue yang baru, dan bagi tugas ke orang lain. Hasilnya tiba-tiba gue punya waktu buat fokus ke hal-hal yang bener-bener bikin bisnis gue naik level. Hal yang sama juga berlaku buat keuangan lu. Kalau lo stuck karena penghasilan kurang, berarti solusinya nambah skill. Kalau lo nggak bisa nabung, mungkin solusinya belajar budgeting atau tracking pengeluaran. Tugas lu cuma satu, cari tahu masalah apa yang terus muncul berulang-ulang. Terus temuin solusi buat ngejembatanin jarak itu. Ke-6, T, traveling. Penelitian terhadap 100 profesional nunjukin kalau orang yang sering jalan-jalan atau ganti suasana kerja punya kreativitas dan fleksibilitas otak yang jauh lebih tinggi. Mereka lebih gampang nemuin ide baru dan lebih jago nyelesain masalah dengan cara kreatif. Dan ini bukan berarti lo harus keluar negeri atau keluar duit yang gede ya. Cukup keluar dari rutinitas aja, misalnya kerja dari kafe, taman, rumah saudara, atau bahkan cuman mindahi posisi meja kerja lu. Gue sendiri seminggu sekali kerja dari tempat baru, misalnya kayak dari kafe atau kadang-kadang dari rumah temen gue, atau cuma ubah layout di kamar gue ini aja, rasanya kayak mini adventure gitu. Dan tiap kali ganti suasana, semangat gue langsung balik lagi. Karena yang kita butuhin bukan liburan mahal, tapi cuman angin segar biar otaknya tuh bisa napas. Kebanyakan orang kalau dengar kata investasi, pikirannya langsung ke saham atau properti. Padahal banyak banget hal lain yang bisa lo investin, terutama ke diri lo sendiri, ke skill lo dan pengalaman lo. Dan sering banget hasilnya malah lebih tinggi daripada return pasar saham. Tapi kalau lo mau tahu cara nabung cepet 100 juta dan buku-buku investasi terbaik, silahkan klik 2 video ini ya. Thanks for watching. Assalamualaikum.